Bu, kami di sini bertanya tentang tradisi yang masih dilestarikan di desa kami. Tradisi apa yang masih ada dan dijalankan di lingkungan kita, Bu? Tradisi yang kita jalankan di desa ini adalah adat Jawa. Kita kan orang Jawa, jadi adat Jawa yang kita laksanakan pada acara resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu dilaksanakan pagi sewaktu-waktu. Kalau ada Jawa, kalau sudah akad nikah, kita lanjutkan dengan acara bangku pengantin. Itu yang masih dilestarikan adat Jawa. Pengantin melibatkan buke atau juru rias yang menentukan pengantin. Kalau istilah Jawa pengantin, ada lagi istilah jemu pengantin. Terus kemudian apa pertanyaan lagi? Kapan tradisi itu bisa dilakukan, Bu? Dilakukan sewaktu-waktu. Kalau di bulan Jawa, bulan yang bagus itu yang tidak dipakai. Sebenarnya bulan Muharram itu adalah bulan bagus, tapi untuk adat Jawa tidak dipergunakan dalam acara resepsi pernikahan. Jadi selain bulan Muharram itu bulan Selo, Dzulhijjah, bulan Selo itu kalau orang Jawa, itulah yang bulan yang tidak dipakai untuk acara resepsi pernikahan. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi itu, Bu? Yang terlibat adalah Dungke sama juru rias yang memperagakan temu adat Jawa itu adalah juru rias dan pawang pengantin. Apa tujuan dan manfaat tradisi itu? Tradisi itu karena tradisi kita lestarikan, kita mengisi adat Jawi seperti itu, membuat kembar mayang. Kembar mayang itu terdiri dari janur, batang pisang, kembang jambe, daun beringin, daun andong. Maksudnya janur itu adalah cahaya kehidupan. Daun andong itu berdoalah, makanya daun andong itu nggak ada yang arah ke bawah ke atas, jadinya begini. Mari berdoa, daun andong itu. Kalau daun beringin itu lama-kelamaan subur, berkembang ngayomi. Jadi keluarga itu lama-lama punya anak, punya cucu, biar ayam, tentram itulah daun beringin. Kalau pisang, maksudnya batang pisang, itu menikah itu yang bagus adalah seumur hidup sekali. Ya. Bagaimana ritual atau cara melakukannya, Bu? Dengan doa-doa Islam. Dengan doa-doa Islam diperagakan. Pakai itu, pakai bunga. Maksudnya bunga itu kan harum, peninggalan bersejarah dulu, peninggalan Wali Songo asal usulnya. Terus, apakah tradisi tersebut bersifat turun-menurun, Bu? iya, dari zaman dulu sampai sekarang, dari nenek moyang sampai sekarang kita uri-uri, kita lestarikan biar apa? Makin maju, jangan ketinggalan adat Jawa itu di masa modern seperti ini. Adat Jawa dilaksanakan, diuri-uri, dikembangkan, dilestarikan. Bagaimana peran masyarakat, terutama generasi muda, model muda dalam melestarikan tradisi itu? Sangat mendukung dalam acara tradisi itu. Bisa kita lihat setiap ada resepsi kan melibatkan anak muda, melibatkan orang tua, melibatkan anak muda, peran serta anak muda seperti Karang Taruna di acara tersebut.
sebagai mana mestinya biasanya putri dua itu yang membawa sirapan, pembuka jalan itu dua cewek, kemudian yang kedua itu bujang itu yang bawa kembar mayang. Namanya kembar mayang itu dua, tidak ada kembar itu, maksud pengantin itu 3, 4 itu enggak. Jadi dua untuk membawa kembar mayang cowok, dua pembawa sirapan itu untuk pembuka jalan, jadinya itu kan melibatkan anak muda. Kemudian untuk iring-iring itu juga anak muda, untuk rewang prajen itu kan juga anak muda. Jadi dalam acara resepsi tersebut berperan anak muda, karang taruna, putra maupun putri itu ikut terlibat dalam acara tersebut. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan tradisi itu? Pemerintah juga mendukung, sangat mendukung, karena itu kan acara yang dibudidayakan dari dahulu sampai sekarang. Contoh aja Pak Jokowi mana tuh kemarin kan juga pakai adat Jawa, ya itulah yang kita pakai, kita turun temurun, walaupun dari Sabang sampai Merauke yang orang Jawa mayoritas itu tetap masih menggunakan adat Jawa, masih tetap dilestarikan. Apa nilai yang penting untuk diwariskan kepada generasi penerus? Diwariskan ya adat itu, adat dan tradisi itu perlu diwariskan kepada anak cucu kita biar tidak punah. Apa pesan dan harapan Bapak atau Ibu terhadap tradisi di masyarakat di masyarakat? Ya, untuk kami sebagai orang tua mohon kepada anak-anak semua, tolong dilestarikan, jangan sampai punah, karena itu